Swastiastu, Shalom, selamat sore. Saya Dr. Cinta Widari. Sore hari ini saya akan sedikit membagi informasi mengenai bagaimana menjaga kesehatan jiwa di tengah-tengah pandemi COVID-19. COVID-19 ini, pandemi ini dimulai sejak bulan Desember 2019 dan sampai saat ini banyak sekali kondisi-kondisi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh COVID-19. Terutama kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, di mana biasanya kita bekerja, sekolah, anak-anak bermain itu di luar rumah, tetapi sekarang kita harus terpaksa lakukan dari dalam rumah. Dan celakanya lagi kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan. Nah, bagaimana caranya kita menyesuaikan diri dengan kondisi ini? Mau tidak suka tidak suka, kita harus bisa nantinya hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Nah, ada beberapa tahapan, ada 5 tahapan pada diri manusia untuk bagaimana kita menyesuaikan diri dengan stres atau keadaan yang menimbulkan penderitaan. Pertama, kita harus fase penyangkalan ya, kita denial, kita tidak percaya. Karena apa? Karena virus ini kejadiannya begitu tiba-tiba sehingga kita menyangkal dengan kejadian ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap marah. Jadi dengan adanya kondisi ini kita marah. Kalau ini kita tidak kelola dengan baik, maka kita akan bisa jatuh ke keadaan gangguan jiwa. Kemudian setelah itu, setelah marah, kemudian kita menimbang-nimbang, tawar-menawar, bargaining, yang lama-lama akhirnya kita pelan-pelan bisa menerima kondisi ini. Kemudian kita bisa jatuh ke keadaan depresi. Nah, apabila depresi, kesedihan ini kita tidak selesaikan dengan baik, maka orang akan bisa jatuh ke keadaan gangguan depresi. Kemudian yang terakhir, akhirnya kita bisa menerima kondisi ini dengan baik. Tapi untuk melewati tahapan ini tidak sama pada setiap orang. Jadi tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Jadi setiap orang memiliki penyesuaian tersendiri di dalam mengatasi hal seperti ini. Setiap orang berbeda-beda dalam beradaptasi. Nah, orang yang tidak bisa beradaptasi dengan baik terhadap peristiwa ini, maka bisa terjadi gangguan psikologis dari ringan sampai berat. Bisa terjadi anxiety, kecemasan, bisa terjadi depresi, bisa terjadi kepanikan, bahkan bisa terjadi gangguan jiwa. Nah, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menghadapi kondisi pandemi ini dengan baik sehingga kita sehat jiwa dan raga. Pertama, kita harus sadari bahwa COVID ini terjadi dan tidak hanya terjadi pada diri kita, tapi bisa terjadi pada semua orang di belahan dunia. Menyadari dan memahami bahwa pandemi ini sudah terjadi sehingga kita pelan-pelan bisa menerima kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, kita harus mencari informasi yang akurat. Kita harus mencari apa sih COVID-19, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya, sehingga kita mengetahui dengan jelas. Sehingga kondisi-kondisi stres, mungkin keraguan-raguan bisa kita atasi dengan baik. Kemudian setelah itu kita lakukan aktivitas yang sehat, misalnya dengan berolahraga, kita punya zat endorfin di dalam tubuh kita itu akan terangsang keluar sehingga kita akan merasa lebih rileks dan lebih nyaman. Aktivitas yang lain bisa kita lakukan berkebun di dalam rumah dengan keluarga, kemudian memasak, dan aktivitas yang penting juga kita lakukan apabila kita punya anak-anak kecil, kita juga bisa mendongeng, bercerita sebelum tidur, di mana semua aktivitas ini sebelum COVID kita tidak bisa lakukan, tetapi dengan adanya COVID-19 kita berada di rumah sehingga kita berusaha melakukan aktivitas yang kemudian kita juga harus makan menu yang seimbang, makanan yang sehat, artinya makanan yang bernutrisi dengan nutrisi yang lengkap. Jangan memakai narkoba, karena narkoba akan membuat kita menjadi sengsara, dan apabila kita terinfeksi virus COVID-19 maka kondisi akan bertambah parah. Kemudian yang selanjutnya, kita harus tetap menjaga hubungan sosial dengan orang lain walaupun kita tidak bertemu langsung, tetapi kita bisa melakukan hubungan sosial lewat WA barangkali, lewat Facebook, lewat video call, sehingga terjalin hubungan itu sedemikian rupa. Dan pada saat melakukan hubungan sosial seperti itu, kita juga harus saling mensupport, saling memberikan motivasi, semangat, sehingga kita bisa menghadapi COVID ini dengan baik dan menyelesaikan masalah ini dengan baik sehingga kita bisa menjadi lebih kreatif. Kemudian aktivitas yang sehat lagi, kita harus mengikuti norma-norma, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menurut WHO itu menjaga jarak itu 1 sampai 2 meter. Nah, kegiatan-kegiatan lain misalnya seperti
kalau di bawah 6 jam kita tetap bisa berkualitas, di mana bangun tidur terasa segar, pada saat tidur tidak diganggu oleh mimpi buruk, itu juga namanya sudah tidur berkualitas. Yang tidak kalah pentingnya lagi, kita harus meningkatkan spiritual kita. Kita sebagai umat yang beragama, kita harus meningkatkan intensitas kualitas spiritual bersama-sama keluarga. Setiap hari kita meningkatkan kualitas tersebut sehingga ketenangan batin, kesejahteraan jiwa akan kita capai bersama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat sore, Om Santi.